Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Muhibin. Nah, pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal ASPD untuk kota Yogyakarta. Ada 5 soal yang akan kita bahas dan berikut adalah soal-soalnya. Soal yang pertama. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4. Salah diberi skor negatif 1 dan tidak dijawab diberi skor 0. Nah, dari 50 soal yang diberikan, Rahmat berhasil menjawab benar 39 soal dan skornya adalah 151. Banyak soal yang tidak dijawab oleh Rahmat adalah, caranya bagaimana? Kita coba teliti dulu. Yang benar berapa? Benar itu kan 39 ya. Di sini dikatakan 39. Nah, skornya itu adalah 4. Berarti kita kalikan 4. Nah, maka skor totalnya yang benar adalah 156. Kemudian yang salah. Terus tidak dijawab. Tidak dijawab. Nih. Salah kita kalikan negatif 1. Kemudian yang tidak dijawab kita kalikan dengan 0. Nah, sementara total skor akhirnya adalah berapa? Di sini dikatakan skor akhir 151. 151. Nah, ini karena tidak dijawab 0, berarti berapapun yang tidak dijawab, sini hasilnya 0. Ya kan? Nah, 156 biar menjadi 151, maka di sini kita kurangi dengan 5. Ya enggak? Negatif 5. Nah, sehingga jawaban yang salah adalah, yang dijawab salah adalah 5 soal. Nah, totalnya kan ada 50 soal ini. Berarti 50 soal dikurang dengan 39, dikurang dengan 5, maka hasilnya berapa? Ketemu berapa? Ya betul, ketemu 6. Nah, berarti banyak yang tidak dijawab oleh Rahmat adalah 6 soal. Ketemunya yang D. Gampang ya. Next, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, suatu pekerjaan selesai dikerjakan oleh A seorang diri dalam waktu 20 menit. Jika dikerjakan oleh B seorang diri, selesai dalam waktu 30 menit. Dan jika dikerjakan oleh C seorang diri, selesai dalam waktu 60 menit. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut oleh A, B, C secara bersama-sama. Nah, cara mencari waktu bersama-sama gampang banget. Ini kita gunakan gini. 1 per T. Nah, T-nya apa? T-nya adalah time, waktu. Nah, berarti ini 1 per pekerjaan yang A, terus ditambah 1 per pekerjaan yang B, terus 1 ditambah pekerjaan yang C. Nah, berarti nanti kasusnya ketika ada A sama B, berarti cuma A plus B, gitu ya. Kalau sampai D, ya berarti kita lanjutkan sampai D. Kita substitusikan di sini 1 per T sama dengan, nah, A-nya selesai dalam waktu 20 menit. Berarti di sini 20. Ditambah 1 per B-nya dalam waktu 30 menit. Berarti 1 per 30 dan C-nya 60 menit. 1 per 60. Selanjutnya kita samakan penyebut. 20, 30, dan 60 KPK-nya adalah berapa? Betul. 60. Nah, 20 dijadikan 60, itu dikalikan berapa? Kali 3.
maka yang atas kali 3. 1 kali 3 ketemu 3, sementara 30 dijadikan 60, itu kan dikali 2. Berarti 1 kali 2 ketemu 2, terus ditambah. Ini enggak dikalikan berarti tetap gini. Nah, maka ketemu 1 per T sama dengan 3 tambah 1 tambah 2, sorry. 3 tambah 2 tambah 1, 6 per 60. Atau boleh disederhanakan menjadi ini coret-coret ya. Ketemu 1 per 10. 1 per T sama dengan 1 per 10. Nah, maka dengan demikian, waktu yang dibutuhkan adalah 10. 10 apa? 10 menit. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Seperti itu, next kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga seperti ini. Perhatikan gambar di peta. Gambarnya ini, kemudian ada keterangan jarak sebenarnya kota A ke kota B 30 km, jarak B ke C 20 km, A ke E 24 km. Nah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman nggak perlu mencari kebenaran dari 4 pernyataan ini. Kita cukup cari 2 saja. Nah, yang pertama tentu kita akan cari yang pernyataan 1. Pernyataan 1 apa? Skala peta adalah 1 banding 300.000. Nah, untuk mencari skala itu bagaimana? Kita ingat segitiga untuk mencari skala, ya. Berarti di sini yang atas itu kan jarak peta, kemudian skala. Yang di sini jarak sesungguhnya. Nah, untuk mencari skala, skala itu berarti jarak peta dibagi dengan jarak sesungguhnya. Jarak petanya mana? Kita coba teliti yang pertama ya. Jarak peta A ke B itu 10 cm. Berarti di sini 10. Sementara jarak sesungguhnya adalah yang ini. Ya, 30 kilometer. Nah, kilo menjadi senti itu kan turun 5. Berarti kita tambah nolnya sebanyak 5 kali. 1, 2, terus 3, 4, 5. Ini sehingga kalau kita sederhanakan, coret nolnya akan ketemu 1 banding 300.000. Atau boleh kita tulis sebagai gini, 1 banding 300.000. Nah, sehingga pernyataan yang pertama bernilai benar. Nah, konsekuensi dari ini, opsi dari yang C itu salah. Kemudian opsi yang D juga salah karena keduanya tidak memuat pernyataan 1. Nah, kita boleh ambil pernyataan 2 atau pernyataan 3 sebagai lanjutannya. Kita ambil yang pernyataan 2 aja. Jarak sebenarnya kota B dan D adalah 30 km. Nah, jarak sebenarnya berarti kan jarak sebenarnya itu sama aja JP dibagi skala, gitu ya. Nah, JP, jarak pada peta BD itu kan ini, 30 km. 30 cm berarti 30. Nah, terus skalanya adalah 1 banding 300.000. Nah, gini ya. Nah, sehingga kalau ini kita tulis sama aja gini. Ini dikalikan 300.000 per 1. Per 1. Nah, maka hasilnya adalah 9 juta sentimeter. Ini senti, maka kalau kita jadikan kilometer karena naik 5 berarti menjadi 90 kilometer. Nah, sehingga jelas bahwa yang opsi nomor atau pernyataan yang nomor 2 adalah salah. Nah, maka konsekuensinya jawaban yang tepat adalah yang B ini. Gitu ya, teman-teman. Jadi nggak harus mencari keempat-empatnya. Next, lanjut ke soal yang nomor 4. Oke, yang nomor 4, seorang pemborong merencanakan suatu pekerjaan
yang dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari oleh 9 orang pekerja. Setelah dikerjakan 10 hari, pemborong tersebut menambah 6 orang pekerja, sehingga berapa hari lebih cepat pekerjaan tersebut selesai dalam waktu yang direncanakan. Nah, kita punya informasi awal kalau 20 hari selesai dalam waktu dengan 9 pekerja. Nah, kemudian dikatakan 10 hari sudah dikerjakan ini ya. Berarti kalau kita buat tabel gini, di sini hari, ini pekerja. Nah, kita coba buat gini. Nah, harinya yang 10 hari sudah dikerjakan, itu kan berarti dengan 9 pekerja. Ya kan? Nah, kemudian pemborong menambah 6 orang pekerja. Berarti 9 ditambah 6 orang. Nanti selesai dalam berapa hari. Kita misalkan N. Gini ya. Atau boleh kita tulis yang sini menjadi 15 orang. Nah, karena yang ini konteksnya pekerjaan, kalau dikerjakan lebih banyak orang, maka konsekuensinya akan lebih cepat selesai. Maka ini menggunakan perbandingan berbalik nilai. Berarti kita balik yang sebelah sini kita balik ya. Berarti N per 10 sama dengan 9 per 15. Kemudian 10-nya kita kalikan ke sana. N sama dengan 10 dikali 9 dibagi 15. Kita coret-coret. 10-nya sama 15. Sama-sama dibagi 5 dapat 2. Sama-sama dibagi 5 dapat 3. Nah, 9 bagi 3 bisa nggak? Bisa. Ini coret ketemu 3. Nah, N-nya sama dengan 2 kali 3. 2 kali 3. Maka N-nya adalah 6 hari. Nah, tapi ini belum selesai. Ini baru N di sini. Saya tulis di sini. N. Nah, totalnya kalau kita jumlahkan berarti kan baru 16 hari. Nah, sementara target awal adalah 20 hari. Nah, pertanyaannya lebih cepat berapa hari? Nah, kalau awalnya 20 hari, tapi di sini selesai dalam waktu 16 hari, berarti lebih cepat 4 hari. Jawabannya yang C. Gitu ya. Next, soal yang kelima. Oke, yang kelima seperti ini. Hasil dari 3 pangkat negatif 1 dikali 2, kemudian dipangkatkan dengan 2. Dibagi 12 adalah berapa? Nah, sebelum kita mengerjakan, ada beberapa sifat yang harus kalian tahu. Sifatnya apa aja? Kalau misal kita punya bentuk A dikali B, kemudian kita pangkatin seperti ini, misal pangkat N, maka kita pangkatkan semuanya A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, ada lagi yang seperti ini. Kalau kita punya A pangkat M, terus dipangkatin N. Nah, berarti sama aja. A pangkat M dikali N. Pangkatnya kita kali. Nah, berarti ini jelas dong. Di sini pangkat negatif 1 kita kali dengan 2. 3 pangkat negatif 1 kita kali dengan 2. Terus dikali dengan, nah, ini 2-nya pangkat 1 artinya. 2 pangkat 1 dikali dengan 2. Terus dibagi dengan 12. Nah, ini menjadi 3 pangkat negatif 2 dikali dengan 2 pangkat 2 dibagi 12. Nah, ingat kalau ada A pangkat negatif N sama aja dengan 1 per A pangkat N. Gitu ya. Berarti boleh kita tulis ini menjadi 1 per 3 pangkat 2 dikali dengan ini 4. Terus dibagi dengan 12. Nah, kita sederhanakan lagi. 1 per 9 dikali 4 dibagi 12. Atau boleh kita tulis 4 per 9
dibagi 12. Nah, di sini. Nah, karena ini pembagian pecahan berarti yang bawah harus kita balik. Dikali 1/12. Gini ya. Coret-coret. Ini dapat 1, di sini dapat 3. Nah, sehingga 1 kali 1 itu 1, 9 kali 3 ketemu 27. Sehingga jawabannya 1/27 yang A. Nah, mungkin seperti itu dulu teman-teman. Kita bahas 5 soal dulu. Untuk di video selanjutnya kita bahas lanjutannya. Gitu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.